bukan iya atau itu sorry mungkin mungkin saya ralat ya. Saya bukan desain lah ya. Tapi artinya pergeseran dan kemudian munculnya alat bukti baru ini dia menjadi blunder, bikin segala sesuatunya itu semakin mencurigakan. Itu sih Mr. Ji. Nah, baik, baik. Terima kasih Prof. Sebentar dulu kawan-kawan, saya tunjukkan dulu sesuatu yang juga ramai Bang di Don kalau kurang berbagai. nanti biar ditambahin sama Bang Pau tuh. Ya iya Prof, ini ada di berbagai media juga. Ini salah satunya ini di belakang saya. Tereng. Oke teman-teman, di belakang saya ini, gak kelihatan ya, kurang tinggi ya. Ini, ini jaksa ini memegang palu itu seperti kita pegang arit itu loh. Jadi tidak seperti barang bukti apa namanya perlakuan barang bukti sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pertanyaan di sini nih. Jaksa selundup bunyinya begini nih. Jaksa selundupkan BB apa itu kah? Palu godam ya, taktik pengacara tabrak aturan. Ini justru dari Indramayu ini. Berita ini dari Indramayu ya. Ini saya ini kalau saya kecilnya mungkin saya bisa baca. Oh, saya buat kecil dulu bisa ya. Coba dulu saya lihat kecilnya. Oh, nggak bisa ya. Ah, itu apa itu bacanya tuh? Coba baca itu. Bacakan dulu tolong, Pitch. LBH itu jaksa selundupkan BB apa itu? Kemudian palu godam, taktik Putus asa tabrak aturan. taktik putus LBH Gazanfar, jaksa selundupkan barang bukti angetan. Palu Anggapan. Godam taktik putus asa tabrak aturan. Nah, ini Prof, ini juga perlu diulas ini karena barang bukti tadinya nggak ada, tiba-tiba dia bawa, ini ditenteng loh begini loh teman-teman. Itu Mr. Z, wartawan. Ya, izin nih. Saya mau kasih tahu juga sama orang yang sama itu yang buat ininya LBH Gazanfar. Di sini ada satu lagi Mr. J. Itu satu ya, itu sudah saya baca tadi siang tuh. Ini ada satu lagi, saya simpan ini. Dia mengucapkan LBH Gazanfar, taktik licik, jaksa pakai inafis, jelaskan CCTV Pauman, sengaja menyesatkan proses hukum. Orang yang wah, sama buat postingan itu, Mr. J. coba coba judulnya apa saya ketik. LBH Gazanfar, Terus tak- judulnya taktik licik, tanda seru, jaksa pakai inafis, jelaskan CCTV Pauman, Oke. Nah, bener sengaja nih. menyesatkan proses hukum. Ya benar-benar ada. Nah, ini saya penggunaan hasil identifikasi inafis oleh jaksa penuntut umum di persidangan bukanlah melainkan aduh. Ya, oke ini masukan nih. Nanti silakan di DM ya teman-teman ya ini masukan ini jaksa menggunakan taktik licik pakai inafis. Oh, itu berita ini ya, berita di HP itu di Pada TikTok nih, Mr. Zip, postingannya suara Dermayu. Dermayu kan. Ya, Mr. Z. Apa itu LBH apa itu? Gazanfar. Gayanfar. Ini kalau dicermati ya benar. Nah, tinggal diterjemahkan seperti apa gitu ya.
Oke, ini ya teman-teman ya, ini jaksanya lagi pegang palu, ini update ya, palu. Nah, palu itu tidak selayaknya barang bukti yang sering kita lihat ya. Yang sering kita lihat tuh maksudnya ada dibungkus, ada di label, tidak, ini dipukul, dibawa seperti pegang cangkul begitu. Oke, silakan Bang Don, mungkin ada tambahan Bang Don atau Bang Paul. Kacau memang, kacau memang. Intinya satu, salam sama jaksanya itu. Jangan bawa-bawa advokat itu. Kalau enggak kita turun gunung nanti kacau lah dia itu. Sudahlah, nggak jelas. Banyak omong ini. Gini loh Bang, jaksa itu ya sebenarnya sudah kehilangan muka Pak, dengan keterangan yang disampaikan oleh Prio di akhir. Kenapa begitu? Betul katanya teman-teman saya tadi, rekan-rekan saya. Konstruksi yang dibangun, yang dimaksud cermat, urut ya, Jelas. jelas, udah runtuh semua. Dan lengkap, itu udah runtuh semua dengan keterangannya Rio. Yang mana keterangannya Prio, yang pertama mendakwa Prio sebagai pelakunya yang melakukan pemukulan. Keterangan Prio malah beda. Yang melakukan itu adalah Ririn semua, ayo. Itu aja udah kacau. Bilang sama jaksanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai masalah alat bukti itu, barang bukti ya Bang ya. Barang bukti Ya. itu. Yuk, takkan dipegang begitu coy. Kan ada prosedurnya bos. Iya, plastik kah. Terus ada penomorannya kah apa. Aduh memang nggak jelas. Bangke memang. Ini masih mau bilang profesional. Ya, nggak bisa lah. Nah inilah pengacara, tugasnya pengacara sekarang ya, dua-dua itu jangan bertengkar. Bilang sama Pak Ruslandi, jangan bertengkar dengan Pak Tony RM. Bahu membahu kalian sebagai APH. Marwah sebagai advokat itu betul-betul dijunjung tinggi bos. Jangan bikin malu kita gitu loh. Hah? Lawan itu jaksa, jangan berteman dengan jaksa ya apa sih? Oh no loh. Iya. No loh. Iya, sejak kapan ini bangkunya pindah ke sebelah kanan semua ya? Nggak tahu aku sejak kapan, baru kali ini. Biasanya kita ini jadi berlawan-lawan bangku kita, kapan-kapan kita ini bergeser, ya? Kan begitu. Oke, saya narasikan dulu ya teman-teman. Kalau meja hakim itu di depan, ya yang sebelah kanan itu jaksa, yang sebelah kiri itu pengacara. Itu dipisahkan teman-teman. Antara jaksa dengan tugasnya untuk menuntut, pengacara ini untuk membela. Jadi kalau pengacara yang di sini sudah pindah ke ke JPU, ya kosong nanti di sini. Kosong nanti. Jadi harus membedakan tugas dan fungsi. Ya, wajar kalau jaksa maksa untuk menuntut tuh wajar. Nah, sekarang sebagai jaksa yang pengacara yang profesional, bantah itu dakwaan jaksa. Bukan malah bersatu. Bukan bersatu melawan netizen. Kacau, kacau. Iya. Apalagi. Nah inilah baru kali ini ada jaksa, ada pengacara pindah kubu di jaksa. Dakwaanmu apa? Dakwaanku ini. Oh masih kurang nih, saya tambahi ya, supaya dakwaanmu mantap. Ya baru kali ini ada pindah. Oh, baru ini tuh Mr. Ji ya terjadi kayak gini ya? Baru ini. Oh, baru ini ya. Kecuali ya saya jadi bingung nih, sejak kapan ada aturan meja pengacara itu yang sudah di kiri itu pindah ke kanan.
Seharusnya dia berada pada posisinya. Yang kanan biarlah kanan, ya kan? Yang kanan biarlah kanan, yang kiri biarlah kiri. Bertanggung jawab pada tugas pokoknya masing-masing. Yang satu menuntut, yang satu membela. Ngono loh. Karena kan siapa tahu untuk kenapa dia ke sebelah juga Mr. J, siapa tahu kan buat mencari pembenaran itu tadi Mr. J, apa yang sudah diucapkan kliennya itu Mr. J. Ya. Ya. Bang, kita ini advokat, Bang, ya. Memang Ya. tidak secara implisit kita disuruh untuk melawan jaksa ketika dalam persidangan. Tapi faktanya ketika kita itu bersidang, ya, membela semua klien kita, pantang kita itu bernegosiasi dengan jaksa. Itu pantang, Pak. Kenapa? Betul. Marwah kita sebagai advokat itu dipertaruhkan, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan suatu pembelaan yang baik, ya, memberikan nasihat-nasihat hukum yang baik kepada klien saya, sementara saya sudah memasrahkan hal ini terhadap jaksa. Lah untuk apa hadirnya saya di pengadilan gitu? Ngono loh. Ya sudah Ya, kalau begitu. Jangan Kalau bikin malu begitu- pengacara. Kalau cuman begitu ya cuman foto-foto aja nggak apa-apa. Yang penting ada kelihatan di situ foto-foto. Pakai media, itu nggak bagus lah itu. Nggak ada Sekarang begini, isi. Bang ya. Begini. Baiklah. Apakah mengira keterangannya Priyo yang disampaikan di akhir persidangan, pernyataannya ya, keterangannya itu akan meringankan hukumannya Priyo? Belum tentu. Itu hakim yang punya wewenang. Gitu loh. Tapi kalau menyelamatkan JPU dalam hal itu, ya, dalam hubungannya inti daripada dakwaan bahwa ada pembunuhnya, ya, ia bisa membantu jaksa. Tapi sekaligus kaki kirinya nendang jaksa. Kenapa begitu? Meruntuhkan tadi itu. Yang pertama jaksa menyatakan, JPU dalam hal ini menyatakan pembunuh dan pemukulnya adalah Priyo. Masa iya dia akan merubah? Rubah lagi karena informasinya Priyo adalah Ririn. Kan lucu ya. Sekarang kita masuk ke JC ya Bang Di. Siapa yang silakan. pantas? Siapa yang pantas mengajukan JC dalam konstruksi persidangan hukum acara yang sudah berlaku ini ya, atau berjalan ini? Ririn itu yang pantas, Bang. Kenapa? Ririn masih punya potensi untuk menyatakan ada pelakunya. Betul nggak? Iya kan? Iya. Ada pelaku Karena- baru. Ini masih punya. Tapi kalau Priyo itu bagaimana? JC-nya dia itu apa yang bisa ingin dihadiahkan kepada hakim? Mau menyatakan pelaku siapa lagi? Kan dia yang mengatakan bahwa Ririnlah pelakunya, yang memukul otak pelakunya dan lain sebagainya dari Ririn. Lalu siapa lagi pelakunya untuk JC itu gitu? Kalau Bang Pau. saya, Bang Pau, saya izin tanya nih Bang Pau, Mr. J. Kalau misalkan nih ya, Priyo kan diajukan JC nih, nah, tapi kalau tetap membuat Ririn itu sebagai otak pelakunya, ini hanya pemikiran liar saja nih, saya aja nih Bang Pau. Dengan peluru 3 itu tadi tuh, yang di Kak Jelita tadi, dengan adanya nanti bakal siapa tadi ya, Evan, Dudu sama kakaknya Priyo itu, bisa nggak kira-kira kalau misalkan tetap Ririn itulah mau disudutkan menjadi otak pelakunya, bisa nggak kira-kira Bang Pau? Oke. Ini Bang Pau itu saya mute itu ada bunyi kresek-kresek Bang Pau. Silakan dibuka Bang Pau. apanya Bang? JC-nya maksudnya Bang? Bisa JC-nya gitu lah. Ya, JC-nya Priyo itu bisa nggak kalau misalkan tetap otak pelaku ini mau membuat tetap Ririn otak pelakunya, dengan mungkin menjadikan Dudu tadi itu untuk memperkuat tuduhan itu tadi, mungkin bisa nggak kira-kira tetap berlaku nggak JC-nya itu? Ya JC itu kan haknya terdakwa untuk mengajukan, boleh saja. Yang menjadi pembahasan kita apakah hakim dan
dan LPSK itu akan mampu mempertimbangkan itu. Sementara Prio itu beberapa kali, pertimbangannya ya, menurut saya nih ya, pandangan saya, beberapa kali itu sudah melakukan perubahan-perubahan di dalam keterangannya satu. Itu bukan dalam BAP tapi dalam persidangan. Yang kedua ya, sampai sekarang kita kan belum tahu runtuh atau tidaknya dakwaan jaksa. Sementara di dakwaan jaksa itu jelas-jelas mengatakan bahwa pelakunya adalah Ririn. Kalau sebagai pelaku Pak, bagaimana hakim mau mengabulkan itu JC-nya? Tunggu dulu. Tunggu Kan dulu saya. syarat utama JC itu adalah bukan pelaku utama kan Pak. Satu. Yang kedua, syarat yang kedua yang paling krusial itu JC itu bisa dilakukan apabila mampu mengungkap leadernya atau otak pelaku terhadap itu. Siapa lagi maksud saya mau diungkap dari itu kan nggak ada. Kalau disandarkan pada pernyataan keterangan dari Prio yang terakhir. Iya, Jadi saya siap menurut saya. betul, betul. Itu Bang Ari. Jadi tidak boleh bertentangan dong, Bang Ari. Di kesaksian Prio kemarin, Bang Ari, bahwa kami hanya berdua. Saya menyaksikan semuanya. Ririnlah pelakunya. Kalau tiba-tiba ada Dudu, berubah lagi tuh kesaksiannya, Bang Ari. Ngono toh. Mr. Z, ini teman-teman Ya. ya, saya barusan dikirimin gambar ya di WA oleh teman saya itu terkait CCTV yang tampak itu. Ternyata ya ini kan hanya kiriman ya, bukan kiriman. Bukan Ririn, bukan Prio, Pak. Ada orang lain, Pak. Ya, Diperbesar sama dia Bang Z, diperbesar, diekstrak. Wah, nggak ngerti lah orang IT kan. Ternyata bukan itu. Bukan wajahnya dia. Nanti aku kirim sama Mr. Z. Sebentar, Bang. ya. Ini Pak, gawat darurat ini, bukan cerita Pak, kaleng-kaleng. Kenapa? Karena ini hukumannya hukuman mati. Tidak boleh sembarangan. Betul, betul, betul. Jadi, kalau teman-teman melihat bagaimana raut wajah hakim ketika bertanya kepada jaksa, Pak Jaksa, apakah ini sudah di digital forensik ahlinya? Itu Pak Jaksa bilang belum, yang mulia. Itu yang mulia itu langsung berkerut itu, hah? Langsung di dalam hati mungkin ya, dalam hatinya tapi saya baca. Loh kok ngono? Gitu mungkin ya. Itu. Jadi ini memang teman-teman kita jangan berhenti teman-teman. Jangan khawatir. Kami ini menyuarakan hal yang sama. Ini demi kebenaran, bukan pembenaran ya, demi kebenaran untuk persoalan ini terbuka seterang-terangnya teman-teman. CCTV tadi sudah dijelaskan sama Prof. Emran, CCTV itu ada cara memperolehnya bagaimana, cara mendapatkannya bagaimana, cara memindahkannya bagaimana. Semua itu ada berita acaranya. Kalaulah tiba-tiba muncul di laptop, kemudian dalam bentuk file. Yang menjadikan file-file itu siapa? Saya tidak tahu ya, katakanlah oknum. Oknum ini ahli itu bukan. Kalau bukan ahli nggak bisa ngomong itu. Nggak boleh. Karena apa? Kesaksiannya atau keahliannya tidak akan terverifikasi dengan oleh hakim. Tidak bisa jadi alat bukti nantinya. Ngono loh. Bang Pau, kirim ke saya itu Bang Pau. Mr. Z, Dai. tapi ini kan yang menjelaskan CCTV Pauman itu kan tim Inavis ini. Tim Inavis itu ahli opo? Wah, Ya kan? itu Ya, tapi ini ya, di itu. sidangnya fakta persidangan yang menjelaskan tim Inavis ini CCTV itu. Nah, oke, diam dulu. Silakan, Prof. Ya, itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya problematik tuh. Jadi itu kan sebenarnya menyalahi kewenangan ya. Itu kan bukan untuk peruntukannya. Jadi begini, Mr. J.
perlakuan terhadap CCTV ataupun bukti-bukti seperti itu dia sama dengan perlakuan terhadap benda mayat, Mr. Z. Ya. Itu karena apa? Konsekuensi ketika ini jadi hasil dari benda apa namanya hasil dari observasi benda mayat itu lalu kemudian dikonstruksi ke dalam bentuk alat bukti surat tuh sama dia persis seperti ini, sama. Jadi kalau misalkan ada orang mati dugaan dibunuh, kalau dia nggak ada ya artinya kalau nggak ada hasil otopsinya kan nggak mungkin kemudian itu didorong ke persidangan kan, Iya. karena sebab kematiannya tuh nggak tahu kenapa gitu loh. Bahwa ada orang mati iya, ada tembakan iya, tapi memang diwajibkan ketika ada orang meninggal maka prosedurnya itu harus dilakukan yang namanya otopsi. Itu sama halnya dia dengan CCTV ini, karena semua itu ujung-ujungnya dia akan menjadi alat bukti di persidangan. Semuanya akan menjadi alat bukti. Konsekuensinya harus ahli yang melakukan observasi terhadap itu. Nah, itu harus dilakukan digital forensik. Sama dengan mayat tadi, harus ada kedokteran kehakiman yang kemudian dia melakukan bedakan untuk menentukan kira-kira perbuatan mana yang paling kontributif yang mengakibatkan orang ini meninggal. Perbuatan mana itu berarti kira-kira apa nih sebab-sebabnya itu apa tuh? Oh, sebabnya orang ini meninggal karena apa? Ada kekerasan benda tumpul, sini kepalanya apa dan sebagainya lah. Itu ahli lah yang menjelaskan itu. Sama dia perlakuannya sama CCTV ini. Jadi kalau misalkan dan itu harusnya ahli kedokteran kehakiman yang sifatnya itu dia bedah mayat. Jadi bukan berarti ahli apa namanya dokter hewan ya bukan. Berarti kan nggak cocok ya, nggak cocok. Ya. Itu cuman saya juga jadi aneh. Balik ke pertanyaan Bang Ari tadi sebenarnya. Jadi kalaupun pada akhirnya dia mengajukan diri sebagai justice kolaborator, tetapi dia kemudian menghadirkan saksi-saksi yang kemudian memperkuat argumentasinya, itu sama aja berarti kan dia memperkuat dakwaan itu. Dakwaan bener kan? Berarti justice kolaborator apa GC-nya itu udah nggak penting. Iya, GC itu artinya dia nggak ada fungsinya, karena sifat GC itu yang tadi yang disebutin sama Bang Don maupun dijelaskan sama Bang Pau itu untuk mengungkap adanya pelaku lain. Tapi kalau hanya dia mempertegas bahwa apa yang dia sampaikan sebelumnya itu sudah katakanlah Prio ini sebagai otak pelakunya, berarti itu dia matching dengan dakwaan. Jadi nggak ada sesuatu yang baru. Sementara GC ini harus menghadirkan sesuatu yang baru kan? Nah, yang belum sama sekali terungkap di dakwaan itu, belum sama sekali dibunyikan di dakwaan itu. Jadi itu pendekatan yang redundant, mubazir. Nah, itu dan saya kira pun kalaupun nanti dia ajukan sekalipun alasannya kurang cukup kuat untuk kemudian dia di-approve sama LPSK. Gitu loh Mr. Z. Nggak terlalu kuat, alasannya nggak kuat. Prof, Karena izin nggak ada Prof. hal-hal baru. Sip. Izin saya tanya Prof. Kalau misalkan niatan itu untuk tetap melanjutkan proses tuntutan dari JPU dengan saksi-saksi GC tadi ya, walaupun katanya nggak bisa, saksi-saksi yang seperti Dudu tadi itu untuk tetap memvonis Ririn dan Prio bersalah gitu loh Prof. Bisa nggak itu Prof? Ya, itu tetap aja sama aja. Artinya kan nggak ada fakta yang kemudian diungkapkan bahwa kemudian dia mengajukan saksi baru, berarti kan itu alat bukti tambahan kan? Alat bukti tambahan. Tapi artinya dia tetap nggak merubah skenario dari dakwaan itu. Terkecuali begini, kalau GC itu sebenarnya dihadirkan itu dalam konteks artinya sudah ada pada track persidangan ini ya. Berarti dia mengungkapkan sesuatu yang baru, sama sekali baru, belum sama sekali tertuang pada dakwaan. Itu pertama. Yang kedua memang dia membenarkan dakwaan itu. Tapi ada pihak lain juga yang kemudian menurutnya itu adalah terlibat. Makanya dia ungkapkan itu gitu loh. Tapi kalau hanya dia memperkuat dakwaan dengan skema yang saat ini terdakwanya cuma 2, berarti ya nggak ada artinya itu GC. Artinya syarat-syarat kemudian menjadi GC itu memang nggak tercukupi gitu loh. Jadi nggak ada ininya sebenarnya, nggak ada itunya, nggak ada. Kalau niatannya Nggak buat ada menghilangkan yang 4 Prof, kan Berarti Prof. bukan GC namanya. Iya kan? Bukan GC namanya. GC itu dia membantu Namanya peradilan, deflektor. proses peradilan.
Ah, iya. Itu dici, dici. Dici. Oh, Vijin, Mas Rudi. Ya, em, Ya, Bang Don. tadi saya terima kasih terkait penjelasan Prof. Emran terkait gizi. Ya, walaupun tipis ya, tapi ya sama-sama kita tunggu. Maksudnya untuk peluang bisa di-approve itu masih ada, tapi sangat tipis sekali. Nah, saya berpikiran begini, kalaulah seandainya, karena Prio ini inkonsistensinya udah sangat jelas sekali gitu ya. Kalau seandainya GC-nya terkabul lah kita anggap begitu, kemudian yang dia sampaikan itu sesuai dengan surat yang dia bacakan, yaitu skenario awal, bukan skenario, pernyataan awal ketika dia diwawancara oleh pengacara Tony RM waktu di lapas awal-awal sekali. Di mana pada saat itu yang paling aktif menyampaikan kronologi adalah Prio. Justru Ririnnya sangat pasif. Nah, kalau materi GC-nya itu adalah itu, ada nama lain, tapi 4 orang ini. Dan 4 orang ini faktanya belum ada di surat dakwaan. Hanya keluar ketika di persidangan, yaitu waktu Pak Tony RM masih jadi PH-nya Prio sebelum dicabut tuh ada surat gitu kan. Nah kemudian terjadi lagi inkonsistensi, dia ngerubah bahwa saya mau jujur, kemudian dicabut kuasanya, pindah lagi ke PH-nya yang awal. Nah karena kita udah kenyang nih dengan perubahan bolak-baliknya Prio, menurut saya bisa saja terjadi disebutkan 4 nama orang ini Suaranya putus-putus. skenario yang dibangun sama Ririn. Ya, Mas Arzi. Ya, lanjut. Halo? Lanjut. Suaranya tadi putus-putus. Ya. Jadi jadi materinya itu yang disampaikan 4 nama ini, Aman Yani, Joko, Hardi dan Yoga. Nah, kalau itu yang disampaikan dalam materi, kira-kira itu bisa Meringankan. menguatkan Kak? Menguatkan nggak? Karena kan itu nggak ada di surat dakwaan. 4 nama itu nggak ada sama sekali di surat dakwaan. Kalau kita ngelihat perkembangan sih udah cacat di mana-mana kalau menurut saya. Jadi surat dakwaan itu sudah dibantah mentah-mentah oleh keterangan Prio yang terakhir. Walaupun ada dibilang separuhnya benar, separuhnya tidak benar. Nah, cuman separuhnya yang tidak benar ini itu menyudutkan Ririn dan diaminkan oleh JPU. Ada Inafis juga, berarti kan pihak polisi ngaminkan. Jadi kan kesimpulannya adalah JPU ya pada posisi sekarang ini sebagai dalang untuk menyampaikan surat dakwaan kepada hakim, karena kan penyidik udah lewat tuh. Nah, mengaminkan pernyataan Prio yang sangat kontradiksi dengan surat dakwaan. Ya kan lucunya di situ. Udahlah surat dakwaannya disusun betul, Prio ini adalah salah satu, kemudian dibantah oleh pernyataan dia sendiri. Saya lanjutkan sedikit terkait CCTV. Nah, berarti karena ada kekurang cermatan, ketidakjelasan dalam pengambilan CCTV, ya, keakuratan dan seterusnya, nggak ada BA, nggak ada belum dibikinkan oleh pihak penyidik, belum ada digital forensik. Nah, ketika itu dihadirkan kemudian dibantah habis oleh PH-nya Ririn, itu nggak bisa kita bahas di sini. Cara pengambilannya saja tidak sah. Kemudian isinya, keakuratannya pun tidak sah. Bisa barangkali itu ditolak. Hakim pun bisa langsung, ini nggak bisa dipakai nih, ya karena tidak memenuhi unsur pengambilan barang bukti. Nah, kalau seandainya diterima oleh pihaknya Ririn, oke, saya terima. Itu CCTV durasi yang ditampilkan itu menurut kami
hanya menguntungkan pihak Priyo. Tolong tampilkan CCTV pada jam 11 ketika Ririn dan Joko keluar. Tolong ditampilkan CCTV kurang lebih jam 2 atau 3 dini hari ketika Joko dan Ririn kembali lagi. Itu sih, izin Prof. Iya, jadi ada dua ya. Saya pertama tadi mungkin agak-agak gini lah. Jadi begini, sebenarnya begini. GC itu kan rekomendasi dari kejaksaan tuh. Memang sebelumnya dulu dia mendapat apa namanya LPSK itu dia meminta dari kepada LPSK, tapi kemudian salurannya kan tetap melalui apa namanya JPU ya, melalui JPU ya. Jadi JPU akan mempertimbangkan untuk kemudian ini diajukan apa enggak gitu loh. Kalau misalkan GC itu dalam argumentasinya kemudian akan meruntuhkan dakwaan, itu nggak mungkin diajukan. Nggak mungkin diajukan. Karena GC itu memang pada prinsipnya dia akan memperkuat dakwaan. Nah, prinsipnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan nih, dalam keterangannya nanti, katakanlah dia dalam keterangannya, dia akan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang kemudian dia merubah dakwaan itu. Itu sama aja dengan merugikan kan? Dia meruntuhkan dakwaan. Makanya sangat sulit menurut saya, sangat sulit. Itu dia menjadi sesuatu yang menjadi sangat sulit. Yang kedua begini, ada ataupun tanpa GC ini sekalipun, kalau misalkan dia nggak ada pengungkapan pelaku lain, berarti hakim nggak butuh itu. Pertimbangan hakim kaitannya dengan rekomendasi GC ini menjadi nggak penting. Karena nggak ada yang diungkap sama dia. Artinya dengan sendirinya bahwa dakwaan itu oleh majelis dianggap terbukti. Yang kedua kaitannya dengan CCTV ya. CCTV. Memang itu, jadi sebenarnya ini bukan masalah diakui atau nggak diakui gitu loh. Ini kaitannya dengan procedural right, artinya penanganan pendekatan prosedur. Jadi kalau prosedur itu sesuatu yang bukan berarti like or dislike, oke, saya setuju atau saya nggak setuju, nggak begitu. Bahkan hakim sendiri pun tunduk pada prosedur. Jadi kalau menurut hakim bahwa ketika cara perolehan alat bukti itu tidak benar ataupun cara menyajikan alat bukti itu dianggap kurang kaitannya dengan syarat syarat formilnya sebagaimana ditentukan pada pasal 6 itu, pasal 6 Undang-Undang ITE, maka alat bukti itu menjadi alat bukti yang bersifat tainted, alat bukti yang tercemar, jadi illegal evidence, alat bukti yang dianggap ilegal. Nggak bisa alat bukti seperti itu diajukan untuk kemudian membuktikan suatu perkara. Karena apa? Karena syaratnya sendiri sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi kalaupun Bang Tony bilang oke, kami terima CCTV itu pun nggak bisa begitu. Semua pihak itu dia tunduk pada aturan. Karena sekarang ini kan sebenarnya yang pengen digali itu adalah apa? Adalah substantif justice-nya, kebenaran substansinya. Tapi kebenaran substantif itu bisa diperoleh dengan kebenaran prosedural tadi. Procedural justice itu harus dilaksanakan gitu loh. Jadi nggak bisa, artinya karena ini kaitannya dengan orang ini diproses hukum, jadi hak asasinya itu harus benar-benar ditegakkan. Kita nggak bisa bilang bahwa oke, saya terima, padahal alat bukti itu tertolak. Nggak bisa seperti itu. Yang kedua begini, alat bukti itulah alat bukti yang namanya CCTV. Syarat di pasal 6 itu harus dipastikan originalitas dan validitasnya. Jadi alat bukti yang namanya CCTV itu dia harus dalam keadaan utuh. Katakanlah nih, dia nggak boleh part by part itu nggak boleh, potongan-potongan itu nggak boleh. Jadi dia harus benar-benar utuh. Karena kalau apalagi dia CCTV itu dia sumbernya satu, DVR yang sama. Katakanlah ya, DVR yang sama. Berarti kan harus disajikan secara utuh, lalu kemudian diobservasi. Itu tujuannya. Kenapa? Untuk memastikan adanya validitas dari alat bukti itu. Memang begini, alat bukti yang namanya alat bukti CCTV itu menjadi sangat penting sebenarnya dalam perkara ini. Karena dia menjadi sangat primer kan untuk membuktikan perbuatan dari orang-orang ini kan. Sekarang ini karena memang keterangannya si orang-orang ini kan berubah nih, para terdakwa ini kan berubah-berubah nih.
Jadi satu-satunya yang bisa untuk dijadikan sebagai alat bukti yang primer itu adalah CCTV. CCTV. Cuman cara cara apa namanya? Cara penyidik memperlakukan CCTV ini iya harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan aturan. Akibatnya itu apa? Jangan sampai kemudian CCTV ini sengaja di crop apa dan sebagainya kan? Itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi CCTV itu harus benar-benar disajikan utuhnya, utuhnya. Yang kedua begini, CCTV itu juga harus ditampilkan untuk apa? Melalui mekanisme uji publik. Ini sidang terbuka untuk umum loh. Nah, kenapa itu kemudian itu nggak artinya CCTV yang pertama ditampilkan, CCTV yang kedua nggak ditampilkan, kan aneh kan? Hmm. Itu sebenarnya menjadi catatan, menjadi catatan. Kenapa ya? Apa motivasinya? Apa motivasinya? Hal-hal begitulah yang kemudian menjadi apa namanya pertanyaan publik. Kenapa itu nggak ditampilkan? Padahal mestinya kan ditampilkan. Yang kedua kaitannya dengan digital forensik tadi juga itu hakim kenapa nanya begitu? Karena BAP-nya nggak ditunjukin, nggak disertakan gitu. Jadi dia kan buka tuh mana nih CCTV nih, iya kan? Apa namanya CCTV? Itu nggak ada. Makanya kemudian hakim coba memverifikasi, ini sudah melalui tahap ini apa belum? Nah, rupanya belum. Kalau misalkan sudah melalui tahap apa namanya digital forensik, berarti kan tinggal ditunjukin aja ini si digital forensiknya. Ahlinya akan kami hadirkan. Itu memang prinsip dari CCTV itu ataupun segala sesuatu pembuktian di muka persidangan itu dia harus benar-benar terbuka. Persidangan itu tuh dalam konteks pembuktian itu dia harus benar-benar bisa terbuka. Karena apa? Alat bukti itu tuh memang untuk membuat terang perkara ini. Filosofinya kan begitu. Filosofi alat bukti itu untuk membuat terang perkara dan menentukan siapa sih sebenarnya pelakunya. Karena targetnya ke sana. Prinsip alat bukti itu. Tapi kalau alat bukti itu kemudian remang-remang dan sebagainya, berarti validitasnya itu dipersoalkan. Alat bukti yang seperti itu dalam hukum itu disebut sebagai unlawful legal evidence. Alat bukti yang memang tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan isu yang sedang diperiksa. Kira-kira itu Bang Don. Mungkin nanti ditambahkan sama Prof, sedikit Prof. Bang Pau. Ya, Siap-siap. terkait CCTV, ya, sedikit biar tuntas ini kuliah saya, Prof izin. Nah, jadi karena yang saya tahu dari yang saya tonton gitu ya, pertanyaan hakim ini sebelumnya saya tanya dulu, digital forensik terkait CCTV, apakah itu syarat formil, syarat material atau formil, Prof Jin? Digital forensik. Ya, iya kalau CCTV itu dia merupakan syarat formil karena langsung ditentukan oleh undang-undang. Itu sih. Baik, berarti kalau seandainya syarat formilnya tidak terpenuhi, logikanya kan nggak ditampilkan, Prof Jin. Ditolak langsung oleh majelis. Ini syarat formilmu aja nggak masuk ini, nggak usah ditampilkan. Nah faktanya Oke. sudah ditampilkan. Nah ini anomali juga, Prof Jin. Iya. Jadi semua alat bukti itu didorong. Artinya hakim nggak boleh menolak alat bukti. Tapi kan kemudian hakim itu akan mengesampingkan. Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang mana dan alat bukti mana yang dikesampingkan sama dia. Kita hadirkan namanya saksi nih. Saksi yang jadi begini, alat bukti itu sebenarnya dia ada yang namanya itu ada parameter lah atau apa ya, bukan parameter, fundamental pembuktian. Ada fundamental pembuktian itu kalau nggak salah dia ada 4. Satu pertama relevan. Kadang saksi itu ketika dia hadirkan itu bukan saksi yang relevan. Kita bilang saksi itu adalah saksi langsung nih. Saksi yang bersifat eyewitness, saksi yang melihat langsung. Saksi yang auditu. Rupa-rupanya saksi yang kita hadirkan itu saksi yang di auditu. Nah, bukan saksi langsung. Padahal dalam keterangan kita bilang bahwa ini saksi yang melihat langsung. Tetap diperiksa. Tapi apakah itu dipertimbangkan? Nah, kita lihat. Yang kedua, itu admissible. Admissible itu apa ya?
agak susah lah saya jelaskan kalau di dalamnya. Tapi yang ketiga itu yang terpenting nih, exclusory rules. Exclusory rules itu apa? Cara memperoleh, terus cara menyajikan dan cara menampilkan alat bukti itu di persidangan. Yang keempat itu baru weight of proof. Nanti kemudian alat bukti itu ada bobot pembuktiannya apa enggak. Kalau misalkan memang bobot pembukti artinya dianggap oleh majelis ini alat bukti yang diperoleh tidak secara yang benar ini dia bobotnya nggak ada. Berarti dikesampingkan. Karena itu syarat. Itu syarat. Makanya apa? Makanya kalau kita baca pada pasal 237 ya, 235, 235 ayat 3 itu ya memang alat bukti itu harus otentik dan harus diperoleh secara benar. Ada dua syarat yang secara kumulatif ditentukan langsung oleh pasal 235 itu alat bukti. Nah, itu sih, jadi kalaupun alat bukti itu ditampilkan sekalipun, ditampilkan nih, ketika dihadirkan, ditonton dulu dan sebagainya, nggak ada masalah. Nah, tapi nanti hakim kemudian nggak mempertimbangkan itu sebagai alat bukti, karena syaratnya itu nggak terpenuhi. Itu sih Bang. Siap, Prof. Jelas, sangat jelas. Jadi dalam Sorry ya beberapa saya, kasus, ya sedikit Prof, lanjut beberapa aja. kasus. Misalkan gini, ketika ditampilkan CCTV, itu pihak PH, ini kita anggap pelakunya satu ya, bukan dua. Ini karena kan ada dua pelaku, jadi ada tiga kubu. Dua pelaku punya kubu dua, kemudian JPU punya satu kubu, jadi tiga kubu. Nah, ketika pelakunya satu, beberapa case juga yang saya tonton, itu PH-nya langsung nolak. Melalui majelis hakim, mohon alat bukti CCTV ini tidak ditampilkan karena prosedurnya cacat, karena tidak memenuhi syarat formil pengambilannya, bla 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 dan seterusnya. Intinya tidak memenuhi unsur untuk bisa ditampilkan. Nah, itu sering ditolak juga tuh, yang saya tonton sama PH. Nah, akhirnya majelis mengaminkan, oh benar juga, ini karena acara pengambilannya cacat, kemudian tidak ada uji forensik, ya digital dan seterusnya tadi, akhirnya ditolak. Nah, itu mungkin terjadi nggak, Prof? Jin. Ya, itu mungkin terjadi. Makanya artinya itu bisa ditolak, bisa juga diterima. Artinya diterima itu kemudian artinya bukan diterima oleh hakim ya, tapi ditampilkan lah kira-kira begitu. Kalau ditolak berarti langsung ditolak. Tapi kalau misalkan ada PH yang kemudian kepo nih, kayak siapa namanya, Bang Tony ya. Nah, Bang Tony ini kan sebenarnya dia dalam kepentingan untuk menggali kebenaran materialnya. Sebenarnya dia ini tipikal orang penasaran. Jangan sampai pembelaannya ini kan keliru kan. Nah, maka kemudian dia dengan berbesar hati, kalaupun alat CCTV itu belum melalui mekanisme yang sebenarnya, tapi dia pengen ngelihat nih. Dia pengen ngelihat. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk membantah argumentasi pada dakwaan itu sendiri. Artinya alat-alat bukti yang ditampilkan itu adalah alat bukti yang menurut nanti, saya sih berpikirnya begitu. Saya sih berpikirnya dia akan membantah dakwaan itu menggunakan alat bukti yang ditampilkan oleh JPU. Nah, jadi alat-alat bukti itulah yang akan dijadikan sebagai bahan argumentasi dari si Bang Ririn, siapa namanya? Bang Tony. Bang Tony. Acara. Pengacaranya ini. Sebenarnya sih itu kaitannya dengan insting, Mr. G. Ya. Insting, itu insting pengacara. Kadang dia tolak, kadang dia terima. Cuma nanti yang dia terima ini sebenarnya dia lagi nyari bahan nih. Dia lagi bahan nih. Sangat mungkin dia akan mendorong ini pada rekayasa kasus. Oke. Terburuknya begitu. Oke, Mr. G, saya sudahin ya, saya sekalian closing down ya, Mr. G ya. Oke, Barusan langsung, ya. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, makasih Bang Pau. Bang Ya. Bang Don udah di ekstra terakhir baru nongol sih. Terima kasih, Prof. Aduh, kuliah Iya. saya berapa ini? Wah, mahal ini teman-teman. Bang Hari. Bang Hari. Makasih banyak, Bro. Iya, Bang Hari, iya. Siap. Kak Via, Mbak Peci, iya. Karani, Mr. Z. Siap. Saya izin turun, Mr. Z. Ya, Prof. Siap, Mbak Peci. Mantap, Siap.
Yo, 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 makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Wassalamualaikum. semua. Teman-teman semua, izinkan saya bernarasi sejenak ya. Silahkan ini dijadikan sebagai gambaran bahwa hakim akan memutuskan putusannya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah. Oke, yang sah. Bagaimana jika hakim memutuskan tapi berdasarkan atas alat bukti yang tidak sah? Pasti akan menimbulkan perdebatan lagi. Alat buktinya tidak sah, mana ini, mana itu. Yang dimaksud yang sah ini adalah tak lagi dibantah oleh siapapun, termasuk kita-kita ini. Begitu ya kawanku, saya tidak bisa melanjutkan lagi karena sudah jam segitu. Ya, ini ada 383 penonton, saya tidak bisa melanjutkan lagi karena saya harus akhiri dulu. Saya mau Aku mau request Bang terakhir sebelum tutup monolonya itu loh Bang sebutkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Jelita, Stephen dari Australia, terima kasih banyak kamu sudah hadir mewakili mancanegara. Bang Pau, terima kasih banyak argumentasinya mantap. Sela Pertiwi dari Taiwan, Ari Porong Surabaya. Halo. Lampung, Mr. J. Porong itu kan Surabaya. Ya, saya dari Bandar Lampung, Mr. J. Gak bisa, itu salah itu. Terima kasih juga untuk Bang Don, makasih Bang Don. Makasih juga Rani Amru, terima kasih teman-teman sekalian. Kita tetap ya pada posisi tidak membela Ririn, tidak memusuhi Priyo, tidak membela Ririn. Sudah dengar ya? Kita berada pada posisi memberikan edukasi untuk kebenaran. Ngono loh. Terima kasih banyak. Bye-bye. Luar biasa. Mr. J, semuanya Bang Pau, Jelita, Terima kasih Mr. J, terima kasih yang lainnya. Sela, Thank you. Bang Semua Don. yang ada di bawah, terima kasih banyak. Anda selalu Terima kasih setia bersama. teman-teman yang di bawah semuanya. Ya, terima kasih untuk teman-teman di bawah ya. Oke, temanku capek duduk di sini. Sampai besok. Bye-bye. Bye-bye. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.